Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya. Salah. Balik lagi bersama saya Muhammad Jordan. Pada video ini saya akan mereview sebuah alur cerita dari film Jane Austen series. Review ini adalah part satunya. Nanti part 2-nya akan tersedia di next video. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Perkenalkan, pria tampan seperti saya ini namanya Dae-yong. Dia adalah bintang basket di SMA-nya yang selalu dipuja-puja banyak cemewew di sekolahnya. Sayangnya ketika dia akan melakukan pertandingan penting, pacarnya yang bernama Dayung datang ke lapangan memberitahu bahwa hasil adonan mereka sewaktu di semak-semak membuahkan hasil alias hamil. Kabar itu membuat Dae-yong tak konsentrasi dalam pertandingan. Sehingga dia memutuskan untuk keluar mencari pacarnya dan berjanji bahwa dia akan menikahinya. 내가 선택한 거야. 네가 내 미래고 울지 마. 18 tahun kemudian, Dae-yong yang tampan kini berubah menjadi pria kumel, goreng patut dan gak terawat. Dia sekarang tinggal di rumah sahabatnya setelah semalaman dia bertengkar dengan istrinya. Sahabatnya ini bernama Dok-jin. Dia memiliki perusahaan bernama Angin Ribut yang bergerak di bidang gaming. Dae-yong curhat pada si Dok-jin bahwa istrinya ingin menggugat cerai dirinya. Begitupun dengan istrinya yang bernama Dayung, curhat bahwa dia ingin cerai dengan suaminya pada temannya Erin. Dok-jin berpendapat bahwa Dayung mungkin telah selingkuh, apalagi sekarang Dae-yong tak seganteng dan tak sehebat dulu. Alasan si Dok-jin itu diperkuat dengan yang dialami oleh si Dae-yong sendiri, di mana dia berpikir bahwa istrinya pernah ingin membunuhnya hanya karena suaminya tidur ngorok. Mengganggu sih, tapi gak harus gitu juga kali. Dae-yong adalah seorang teknisi yang memperbaiki barang-barang rusak dari rumah satu ke rumah yang lain. 죄송합니다 고객님. 빨리 하겠습니다. Karena terlalu sibuk bekerja, Dae-yong jadi jarang mandi dan terkadang mendapat komplainan dari pelanggan karena tubuhnya bau kos kaki yang gak dicuci selama setahun. Jorok anjing. Selanjutnya, Dae-yong baru beres memperbaiki mesin cuci di rumah seorang profesor. Di sana dia melihat buku-buku tentang cara kembali hidup ke masa muda. Dan sepertinya Dae-yong sangat minat dengan hal itu. Seolah-olah tahu apa yang dipikirkan si Dae-yong, si profesor bertanya, apakah kamu ingin aku memperbaiki hidupmu yang amburadul? 하지만 제 인생인데 제가 고쳐야죠. 그래? Melihat keluarga orang lain sedang melakukan makan bersama, Dae-yong kemudian teringat pada kedua anaknya dan langsung mengajak mereka untuk makan seblak di warung Pak Ichi. Dae-yong berkhutbah tentang tingkatan manusia menurut dirinya. Ada yang sangat sukses dan tidak menjadi apa-apa. Namun sepertinya kedua anaknya tidak tertarik dengan omongan bapaknya karena mereka sama sekali tidak punya cita-cita. Si Ah yang malah khusyuk dengan HP-nya, begitupun dengan si Wo yang katanya sudah tidak tertarik dengan basket. Bapaknya berpikir bahwa kedua anaknya ini mungkin kepikiran dengan rencana perceraian kedua orang tuanya. Sehingga bapaknya yakin ketika dia naik jabatan maka istrinya akan membatalkan gugatan cerainya. Si Ah pun mendukungnya dan menjelaskan tentang arti mimpinya semalam yang melihat sebuah kebakaran. Itu pertanda bahwa bapaknya akan segera naik jabatan. Anjing, gak nyambung banget ya mimpinya, sumpah. Dayung sendiri tengah mencoba peruntungan mengikuti testing jadi presenter dengan tujuan mengenalkan K-pop pada seluruh dunia. Tapi dia gagal karena si produser menganggap Dayung sudah tidak muda lagi. Aduh, padahal masih lumayan. Kawaii lo ini. 앞으로 이 친구가 정다정 씨 자리 대신할 겁니다. 그럼 제 자리는요? 집이죠.
정대중 씨 원래 주부잖아요. Kembali ke si Dayong dan teman-temannya yang yakin bahwa Dayong akan segera naik jabatan. Tapi si kepala cabang malah memilih orang lain daripada dirinya karena orang tersebut merupakan saudaranya sendiri, ditambah orang itu mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Sehabis minum air berani, Daeyong lalu melakukan protes pada kepalanya. Namun alih-alih diberi jabatan, Daeyong malah dihina karena selain hanya lulusan S3 alias SMA, kepalanya juga menyinggung tentang masa lalunya yang menghamili seorang anak SMA. Membuat si Daeyong tak bisa lagi menahan emosinya dan... Bak jatuh tertimpa podol setelah bertemu istrinya, Daeyong malah disuruh hadir ke sidang pertama perceraian mereka. Saya juga belum tahu masalahnya apa kenapa Dayung ingin cerai. Padahal terlihat Dayung juga masih mencintai suaminya. Itu terbukti ketika Dayung masih mengingat masa-masa indah bersama suaminya. Begitupun dengan si Daeyong yang mengenang momen ketika pertama kali dia menembak istrinya. 여기서 이 곡 나오면 소원 들어줘. 약속했다. 응? 사귀자! 뭐? 쉽기는. Rasa-rasanya dia ingin sekali kembali ke masa mudanya. Keanehan terjadi ketika Daeyong melakukan lemparan terakhir. Petir tiba-tiba menyambar dan semuanya menjadi gelap. Karena lapar, Daeyong memutuskan untuk membeli makanan dan minuman ke minimarket. Tapi dia kaget ketika melihat penjaga minimarket itu adalah si Ah, anaknya sendiri. Tentu saja dia langsung marah-marah karena seharusnya si Ah sudah pulang jam segini. Si Ah jadi ketakutan kenapa orang gila ini tiba-tiba memarahinya, bahkan mengaku sebagai bapaknya. Dan ketika Daeyong melihat kaca toko, dia baru nyadar bahwa dia telah kembali ke umur 18 tahun. Dia sempat menampar-nampar wajahnya sendiri dan melihat kaca mobil yang ada di depannya untuk memastikan apakah ini hanya mimpi atau kenyataan. 어 미친놈! 아우 씨! 꿈인가? 아우! 동시야 너 딱 기다려. 어? Kemudian Daeyong menemui Dokjin yang sudah barang tentu si Dokjin juga tidak mengenalinya. Menyangka kalau Daeyong adalah seorang pencuri. Dokjin pun segera mengambil senjata modifannya dan terjadilah peperangan maha dahsyat di rumah itu. 안돼. 안돼. 내 첫사랑. 미안하다 야. 후회하지 마. 야, 나 진정해. 어? Dokjin akhirnya sadar bahwa itu Daeyong ketika dia melihat foto masa sekolahnya dulu. Singkatnya, Daeyong menceritakan awal mula kenapa dia bisa dikutuk menjadi ganteng kembali dan mengutarakan impiannya bahwa dia ingin mengulang kejayaannya kembali ketika dia dieluk-elukan oleh banyak orang, terutama kaum cemewew. Untuk itu dia meminta Dokjin menjadi walinya karena dia ingin pergi ke sekolah lagi. Saking senangnya, Daeyong akhirnya lupa bahwa hari ini adalah hari persidangan cerainya. Membuat istrinya marah karena Daeyong tidak hadir di acara persidangan. Namun kekecewaan Dayung berubah jadi bahagia setelah dia menerima pesan bahwa dia lulus tes tulis menjadi reporter. Dayung pantas senang karena menjadi reporter adalah cita-cita dia sejak orok.
Daeyong sebenarnya ingin menjelaskan mengenai dirinya kepada istrinya, tapi Daeyong malah salah sangka dikira Dayung senang dengan perceraian ini. Mulai percaya dengan omongan si Dokjin bahwa istrinya benar-benar selingkuh. Untuk itu Daeyong tidak akan ragu lagi menjalani hidupnya yang baru sebagai orang tampan. Keesokan harinya Dokjin membawa anak jadi-jadiannya untuk mendaftar sekolah. Tapi dia malah jatuh cinta pada seorang guru bernama Oki. 아버님. 네. Sambil caper, Dokjin berkata bahwa dia masih lajang dan anak yang dibawanya ini adalah anak yang gak sengaja lahir hasil hubungannya dengan tetangganya. Mulai saat ini selama sekolah Daeyong akan berubah nama menjadi Woyong. Dan besok dia udah sah jadi murid sekolah lagi. 잘 부탁해. 네. 잘 부탁드리겠습니다. 선생님. 내일 뵐게요, 선생님. Singkat cerita, keesokan harinya Bu Okey memperkenalkan Woyong pada teman sekelasnya. Tidak hanya wanita saja yang terlihat suka, pria juga banyak yang terkesan dengan ketampanan cowok jadi-jadian ini. Kecuali si Ah yang malah takut keinget kejadian di tempat kerjanya. Woyong kaget karena ternyata dia harus satu kelas dengan anaknya sendiri. Dia juga so akrab menyapa Jiho yang merupakan teman masa kecil si Ah. 너 서지호지? 너 나 알아? 그럼. 너도 풍림초 나왔어? 우리 시아 친구잖아. 그래, 고마워. 야, 씨. Woyong permisi keluar karena dia menerima telepon dari istrinya yang memintanya datang ke persidangan kedua perceraian mereka. Jika tidak, maka hak asuh anak akan diberikan kepada Dayung. Daeyong beralasan bahwa kali ini dia sedang berada di Busan dengan alasan penempatan kerja. Tapi ketika dia masuk ke toilet, dia mendengar ada seorang siswa yang terkunci di dalam bilik. Woyong coba menolongnya dan ketika dibuka ternyata itu adalah Siwo, anaknya sendiri yang mengaku selalu mendapat perundungan di sekolahnya. Sebagai seorang ayah tentu saja Woyong marah, baru tahu bahwa anaknya selalu mendapat perundungan di sekolahnya. Siwo tentu saja heran kenapa orang ini sok-sokan membelanya, padahal mereka tidak saling kenal. 아니 도대체 어떤 자식인데 그래? 어? 너도 조심해. Di tempat lain, Dayung sedang mengikuti tes langsung menjadi seorang reporter dan dia mampu membuat para produser terpukau. 전북 군산에서 이름 없는 익명의 기부자가 찾아와 2만 장의 연탄 보관증이 담긴 편지를 옵니다. 저걸 안 해. 오, 너 제법. 야, 이 물건 하나 제대로 들어왔네. 그만 28 됐네. Kembali ke sekolah setelah menyelamatkan Siwo, Woyong langsung disuruh si Ah naik ke atas untuk menakut-nakutinya, berharap Woyong tidak berani mengganggunya seperti kejadian di minimarket. Woyong langsung kaget karena yang dia tahu sejak kecil, anaknya itu adalah orang yang lemah lembut, kenapa sekarang jadi berokok kayak gini? 나 어땠어? 나 잘했어? 니들 없었으면 진짜 못했을걸. 니들은 얼굴만 잘생기면 다 착하지. 난 일진 같았어. Di jam istirahat, Woyong menghampiri Siwo dan kembali menanyakan siapakah orang yang selalu merundungnya itu. Belum juga dijawab panjang lebar, orang yang dimaksud pun akhirnya datang juga. Dia adalah Jasung. Kali ini Woyong melihat langsung bagaimana anaknya diperlakukan oleh si kampret ini. Membuat si Woyong marah, menyuruh si Jasung meminta maaf pada Siwo. Jasung yang tak terima langsung melemparkan bola itu pada Woyong, tapi Woyong bisa menangkap bola itu dengan mudah. Anjay, dia punya ilmu tai chi juga ternyata. Woyong pura-pura akan melempar kembali bola itu, tapi... Ya, ketipu nih. Jasung yang merasa terhina berniat akan memukul Woyong saat itu juga. Tapi seorang guru keburu menghentikan mereka. Woyong yang merasa kesal pergi ke belakang sekolah dengan niat akan merokok.
Tapi ketika melihat tempatnya, Woyong langsung teringat kejadian ketika dulu dia menyelamatkan Dokjin dari bulian siswa lain bernama Elwon. Dan itulah awal mula kenapa Dokjin berteman dekat dengan Daeyong hingga sekarang. Tapi kali ini Woyong kaget karena dia menemukan anaknya lagi ngepep di tempat tersebut. Woyong tentu saja refleks memarahinya, membuat si Ah takut dan lari terbirit-birit. Sialnya belum juga ngudut, Woyong malah kena sidak gurunya. Woyong tentunya gak asing dengan wajah si guru karena itu adalah Elwon, orang yang dulu sering membuli Dokjin, yang sekarang sudah menjadi guru. Sulit untuk menasihati putrinya membuat Woyong sengaja melaporkan si Ah ke pihak sekolah agar putrinya mendapat peringatan. 아니긴 뭐가 아니야. 거짓말까지 하고 말이야. 학생이 학교에서 담배를 펴? 아주 그냥 정신이 쏙 들도록 홍군형을 내주십시오. Tapi ketika putrinya dipukul di depan matanya, Woyong langsung menangis dan menceramahi si guru. Akhirnya si guru itu pun terpaksa memanggil orang tua masing-masing. Tak lama kemudian Dayung pun datang membuat si Woyong menyembunyikan mukanya. Tapi ketika tahu kalau pep itu adalah milik Dayung, refleks si Woyong tak bisa lagi menahan kekesalannya. Dayung pun akhirnya terperangah dan inilah yang terjadi. 진짜 닮았는데? 저기 어머니? 니네 아빠랑 똑같잖아. Beruntung si Dokjin yang kerennya agak ketulungan ini keburu datang sehingga Woyong bisa selamat pergi ke kelas. 얘가 내 아들이야. 니들 얼른 수업 들어가. Dokjin sebenarnya senang datang ke sekolah karena dia bisa bertemu dengan pujaan hatinya yaitu Bu Oke. Tapi Dokjin langsung pergi ketika si Elwon datang menyapanya. Elwon juga bertemu dengan Dayung yang merupakan cinta pertama Elwon tapi selalu ditolak. Sementara di luar Woyong berusaha mencegah agar si Ah tidak bekerja paruh waktu. Tapi si Ah sama sekali tak mempedulikannya. Woyong juga bertanya pada Jiho alasan kenapa si Ah mau bekerja paruh waktu. Sayang Jiho juga tak bisa memberitahunya. Tak cukup sampai di situ, Woyong juga melihat Siwo masuk ke lapangan untuk latihan basket. Padahal Siwo pernah berkata bahwa dia tidak tertarik dengan basket. 관심 없어. 관심 없다더니. Woyong kemudian menghampirinya dan bertanya apakah kamu tertarik dengan basket? Siwo menjawab tentu saja karena basket adalah hobi nomor satunya selain pencak silat. Woyong langsung tertegun karena ternyata banyak hal yang disembunyikan anak-anaknya kepada ayahnya. Di rumah si Ah kena marah ibunya terkait kasus pep tersebut yang akhirnya mereka berdua bertengkar. 어떻게 돼도 엄마처럼은 안 살 거니까. 누가 나한테 알렸어? Sebenarnya Daeyong lah yang menginginkan pape itu. Dayung sempat melarangnya tapi karena kasihan, udah mah jelek, gak punya pep lagi. Akhirnya Dayung pun diam-diam membeli pep yang diinginkan suaminya. Namun ketika mau memberikannya, suaminya malah sedang abok berat sehingga terus memaki-makinya di depan umum. Karena stres suaminya gak punya akhlak, akhirnya Dayung pun coba-coba memakai pep itu dan tanpa sadar si Ah melihatnya. Kembali ke si Woyong yang curhat pada Dokjin tentang apa yang dirasakannya saat ini. Kenapa anak-anaknya tidak jujur pada ayahnya dan lebih mempercayai Woyong, orang yang baru dikenalnya. Jadi si Daeyong atau si Woyong ini lebih suka memperhatikan anak-anaknya sebagai Woyong dan bukan sebagai Daeyong ayah mereka. Di sisi lain, Dayung dan Erin pergi ke sebuah bar dan tersengaja bertemu dengan Elwon yang mengaku membantu saudaranya mengelola tempat itu. Dayung yang terus membahas perceraiannya dengan Erin tanpa sengaja didengar oleh Elwon. Elwon yang memang sudah cinta pada Dayung sejak SMA langsung sumringah dan menyuruh Dayung menunggu di luar karena dia akan mengantarnya pulang. 늦었네. 가야겠다. 같이 가자. 데려다 줄게. 차 가져올게. 밖에서 기다려.
Di luar, Erin menyuruh Dayung untuk melepaskan semua kepenatannya selama ini dengan cara berjalan 10 langkah sambil menutup mata. Setelah itu, insya Allah dia akan menemukan lelaki idamannya. Dayung pun mengikuti saran Erin sambil membayangkan setiap masalah yang sedang dihadapi dalam setiap langkahnya. 내 방식은 사회생활 무섭죠? 내가 애 엄마랑 봐줄 거. 이래서도 너도 여섯 후회하잖아. 결혼 생활에서도 Namun tiba-tiba Dayung hampir saja tertabrak. Beruntung manusia jadi-jadian ini segera menyelamatkannya. Membuat Dayung teringat pada suaminya yang dulu pernah menyelamatkannya dari hantaman sebuah angkot. Dikira mau nyipok, ternyata Woyong hanya ingin memastikan bahwa yang diciumnya adalah bau alkohol, bukan bau jengkol ngora. Beberapa saat kemudian Elwon datang ingin mengantarkan Dayung pulang. Merasa cemburu karena istrinya mau diantar orang lain, Woyong akhirnya ikut nebeng juga agar Elwon tidak macam-macam kepada istrinya. Sampai Woyong lupa kalau dia telah meninggalkan Dokjin di kafe itu sendirian. Di dalam mobil mereka bertiga sependapat jika Woyong lebih mirip Daeyong daripada ayahnya sendiri si Dokjin. Yah, Dokjin emang gak mirip Woyong, tapi dia mirip bapaknya si Nobita, temannya Doraemon. Woyong mengaku bahwa dia juga sering dilatih oleh Daeyong, maka dari itu dia ingin melanjutkan cita-cita Daeyong yang ingin menjadi pemain basket profesional. Setelah Dayung turun, Woyong juga ikut turun karena tugas mata-matanya sudah selesai. Sebelum pulang, Dayung memberi pesan seharusnya Woyong juga tidak minum alkohol dan merokok jika dia ingin menjadi pemain basket profesional. Jadi sebenarnya Dayung juga tahu kalau Woyong habis abok, tapi dia tidak mengatakannya takut Woyong dimarahi oleh Elwon yang merupakan gurunya. 너 농구 선수 되고 싶다며. 하면 안 돼. 항상 주전이었다고. Seketika Woyong teringat dengan perkataan si Dokjin yang memberitahu bahwa sebenarnya pep itu Dayung ingin berikan kepadanya sebagai hadiah, tapi malah dipakai oleh si A. Setelah itu Woyong berjanji bahwa dia akan berhenti merokok dan minum-minum untuk mengejar cita-citanya sebagai pemain basket profesional. Sedangkan Dayung yang masih kepikiran dengan momen semalam langsung membuka album foto dan ternyata Daeyong dan Woyong benar-benar mirip. Scene kemudian berpindah ketika Daeyong pertama kali bertemu dengan Dayung dan jatuh cinta pada pandangan pertama sesaat ketika Daeyong berhasil menyelamatkan Dayung. Apalagi secara kebetulan mereka dalam satu kelas yang sama karena Dayung waktu itu adalah murid baru di sekolahnya. Banyak sekali pria yang jatuh cinta pada Dayung, tapi Daeyong beruntung karena Dayung lebih memilih dirinya daripada orang lain. 없는데. 우산 같이 쓰자. 내 우산이 진짜 큰데. 비 오잖아. 감기 걸리잖아. 정다정! 나랑 가자. 그래. 좋아. Nah, setelah melihat foto tadi, Dayung akhirnya pergi menemui Dokjin dan menganggap bahwa Woyong adalah anak Daeyong. Dalam artian, dia menyangka bahwa suaminya itu mempunyai istri lain selain dirinya. Tapi si Dokjin menegaskan bahwa Woyong benar-benar putranya yang mirip dengan ibunya. Untuk memastikannya, Dayung menelepon Daeyong yang secara otomatis HP si Woyong bergetar. Karena takut ketahuan, Woyong akhirnya memutuskan untuk kabur saja, berubah jadi Daeyong terlebih dahulu untuk menjelaskan bahwa Woyong benar-benar anak si Dokjin. Sesampainya di kelas, Woyong malah melihat anaknya sedang memberitahu teman-temannya tentang cara menipu ayahnya agar dapat uang melalui mimpi-mimpi yang dia ceritakan. Seketika Woyong sadar kenapa dia selalu ketiban sial terus karena mimpi-mimpi yang diceritakan anaknya semuanya bohong. 됐네 됐어. 너 그 꿈 아빠한테 팔아. 아빠가 돼지랑 뽀뽀를 해? 벽에 똥칠! 동네에 황금알이 나왔어! 어쩐지 하나도 안 맞더라 하나도. 야!
Pria jadi-jadian ini langsung ngomel-ngomel agar mereka bisa menghargai ayah mereka masing-masing. Tentu saja anak-anak ini heran sekaligus kagum karena apa yang diutarakan si Woyong benar-benar menyentuh mereka. Waktu pulang sekolah, hujan tiba-tiba turun. Woyong yang tahu kalau si Ah gak bawa payung segera pergi keluar untuk membeli 2 payung. Si Ah yang sedang memperbaiki tali sepatunya langsung dagdikdukser saat ada pria ganteng tiba-tiba memayungi dirinya. Seolah-olah waktu berhenti sejenak saat itu. My God, romantis banget. Tapi si Ah heran dia bawa payung 2 tapi kok malah hujan-hujanan. Ternyata payung satunya lagi dia berikan pada anaknya yang lain yaitu Siwo. Woyong benar-benar lega karena merasa bahwa dia sudah menjaga anak-anaknya dengan baik meskipun anak-anaknya itu tidak akan tahu bahwa itu adalah perbuatan ayahnya. Karena kehujanan, Woyong pun meminta Erin agar mau mengantarnya ke halte bus. Tentu saja si Erin setuju dan langsung jatuh cinta guys. Padahal ketika masih menjadi Daeyeong, Erin sama sekali gak mau dekat-dekat dengan dirinya. Karena selain udah gak tampan lagi, badannya juga bau kos kaki. Keesokan harinya, Erin ingin curhat soal perasaannya yang mencintai anak SMA pada Dayung, tapi dia malu takut disangka tante-tante yang suka ama berondong. Emang lagi musim, cek. Tapi ketika Dayung mendapat pesan, mereka langsung berjingkrak bahagia karena Dayung diterima menjadi pembaca berita. Begitupun dengan si Woyong yang joget-joget ala Chaplin karena uang pesangonnya udah cair. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung mengajak Siwo untuk makan-makan. Setelah pulang makan, mereka tak sengaja bertemu dengan Dayung, sehingga Woyong memutuskan untuk jalan duluan. Tapi ketika Dayung memberitahu bahwa dia keterima jadi pembaca berita, si Woyong langsung ikut join merayakannya. Membuat ibu dan anak ini heran, kenapa juga dia ikut senang. Masalah terjadi ketika produser GBC baru tahu kalau Dayung ternyata sudah tidak muda lagi dan sudah memiliki anak. Dan mereka akan memikirkan bagaimana caranya agar Dayung berhenti kerja dalam masa percobaan ini. Keesokan harinya Dayung meminta pendapat anak-anaknya soal penampilannya yang akan pergi ke kantor. Kedua anaknya bilang oke, cocok, begitupun dengan pendapat saya. Luar biasa cantik. Tapi tidak dengan si Woyong yang menurutnya roknya terlalu kependekan. 치마가 너무 짧은 거 아니에요? 조금 더 긴 게 단정해 보일 것 같은데. Akhirnya Dayung ganti baju dan pergi ke kantor GBC dengan pakaian yang lebih panjang. Setibanya di kantor, Woyong dan ketiga peserta lainnya mendapat sambutan dari seluruh karyawan yang ada di sana. Tapi di saat ketiga rekan lainnya sudah mendapat pekerjaan, Dayung malah disuruh manajer untuk membuat kopi. Bedebah amat anjing tuh manajer. 국장실로 커피 세. Kembali ke sekolah di mana Siwo kembali mendapat perundungan dari Jasung. Tentu saja membuat manusia jadi-jadian ini tak terima dan menantang Jasung main basket 2 lawan 2. Jika dia menang, maka Jasung tak boleh lagi mengganggu Siwo. Tapi jika dia kalah, Jasung boleh memukulnya sebanyak 10 kali. Alhasil, pertandingan itu pun menyita banyak perhatian siswa lainnya. Membuat Siwo gugup sehingga mereka tertinggal di awal-awal pertandingan. Woyong terus memberikan motivasi pada Siwo agar dia percaya diri dan bisa bangkit dari kekalahan. Sehingga pada akhirnya Woyong dan Siwo menunjukkan kehebatannya sekaligus memenangkan pertandingan diiringi dengan tepuk sorai dari para cemewew. Selesai pertandingan, si Woyong langsung melambaikan tangannya pada si...
Terima kasih banyak teman-teman sudah mau menonton. Mau apa sih? Kayaknya nggak ada.